Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang program linier. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Baik, selanjutnya langsung saja ya. Di sini saya akan membawakan materi tentang model matematika. Nah, misalnya ada yang nanya gimana sih model matematika? Nah, jadi model matematika itu dalam program linear itu terdapat fungsi objektif dan cara menentukan, contoh, rumus, pembahasan, metode uji titik dan sudut. Nah, jadi di dalam program linear ini kita dapat menentukan grafik dengan menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, bentuk umum dari model matematika itu ada fungsi objektif, di mana fungsi objektifnya itu dia Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, tujuannya ini dia dibentuk dalam bentuk Z sama dengan AX tambah BY, di mana BY itu akan menjadi nilai optimumnya. Optimum itu maksudnya bisa maksimum dan nilai minimumnya. Nah, selanjutnya di sini ada program linear dengan metode grafik yang pertama kali kita bahas. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linear yang berhubungan dengan nilai optimum, langkah-langkah pemecahannya itu dia sebagai berikut. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu permasalahan dalam model matematika itu. Nah, yang kedua, kita membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Yang ketiga, kita menggambarkan kendalanya itu di daerah di bidang kartesius atau grafik untuk memenuhi pertidaksamaan linier itu. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu maksimum atau minimum dari fungsi objektif tersebut. Dan yang terakhir itu kita menafsirkan atau menjawab dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada metode uji titik sudut. Nah, metode uji titik sudut ini dia suatu metode yang menentukan nilai optimum dari bentuk objektif, di mana bentuknya itu Z sama dengan AX tambah BY dengan cara menghitung nilai-nilai Z, AX tambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita membandingkannya yang telah diperoleh hingga nilainya itu sehingga nilai yang paling besar itu nilai maksimum dan nilai yang rendah itu adalah nilai minimumnya. Nah, selanjutnya ada contoh. Di sini sudah diketahui model matematikanya, di mana misalkan kursi itu X, kursi utama kursinya itu X, dan di utama itu X, di ekonomi itu Y dengan jumlah 48. Jadi di sini dapat kita tahu fungsi objektifnya itu X tambah Y sama dengan 48 atau lebih besar 48. Nah, bagasinya itu kita misalkan dengan 60 kilo atau kita sebut dengan 60X. Ekonominya itu atau 20Y sama dengan 1440 kilo. Jadi yang tiketnya itu kita misalkan 150.000 X ditambah 100.000 X sama dengan Z. Nah, jadi model matematikanya itu kita buat seperti ini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. 60 tambah 20 lebih kecil sama dengan 1440. 150.000 ditambah 100.000 dia lebih kecil dari Z, sehingga X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari daerah bersih atau daerah selidiknya. Caranya itu yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius tadi dengan model-model yang sudah kita tentukan. Lalu kita tentukanlah titik-titiknya itu di bidang kartesiusnya itu. Lalu kita tentukan titik potongnya di antara sumbu X dan Y dari semua persamaan pertidaksamaan linier itu. Lalu kita buatlah sketsa dengan menghubungkan titik-titik yang telah kita dapat dari model matematika itu.
Lalu kita pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang ke 5, substitusikan pada persamaan. Lalu kita tentukan daerah yang kita maksud itu dengan cara kita arsir. Selanjutnya, contohnya ini misalnya, pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg. Sedangkan kelas ekonomi maksimum 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimum 1.440 kg. Harga tiket kelas utama Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan model matematikanya. Nah, jadi di sini kita harus membuat model matematika terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti contoh sebelumnya, cuman ini dalam bentuk cerita ya. Jadi model matematikanya itu model matematikanya seperti tadi, lalu kita mencarilah grafiknya. Yang kedua ini ada gambarkanlah daerah penyelesaian setiap sistem ketidaksamaan di bawah ini dengan 2x tambah y lebih besar sama dengan 24, lalu x lebih besar sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya ini menentukan titik koordinat. Pertama kita harus menentukan titik koordinatnya, di mana x tambah y itu dia sama dengan 0. Berarti 2x tambah y sama dengan 24 untuk sumbu x-nya, dan untuk sumbunya itu 2x tambah y sama dengan 24. Jadi kita misalkan dulu x sama dengan 0. Jadi x-nya itu kan sama dengan 0. Jadi kita masukkanlah ke persamaan itu. Jadi 2x ditambah y sama dengan 24. Jadi 2 dikali 0 itu 2 kali 0 ditambah y sama dengan 24. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkanlah substitusikannya, kita misalkan y-nya itu sama dengan 0. Jadi 2x ditambah y sama dengan 24. Jadi 2x ditambah y-nya kan 0. Jadi 2x ditambah 0 sama dengan 24. Jadi 2x-nya itu sama dengan 24. Jadi untuk nilai x-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dan y-nya itu sama juga kan. Jadi nilai x-nya itu sama. X-nya itu 12 dan y-nya itu juga 12. Dimana berarti untuk nilai a-nya itu 12,0 dan b-nya itu 0,24. Nah, inilah bentuk dari grafiknya itu, dimana kan tadi a-nya tadi 0,12, 12,0. Nah, 12,0 itu di daerah sini, daerah sumbu x-nya, dan 0,24. 0,24 ini di sumbu kartesius di bidang y. Jadi kita pertama-tama kita hubungkanlah titik ini dengan titik ini, sehingga membentuklah dia persamaan garis lurus, membentuk garis lurus. Lalu kita arsirlah daerahnya tadi. Kayak tadi kan soalnya lebih besar sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan itu dia kita arsir ke bawah, sehingga di bawah kan. Nah, lalu dapatlah kita daerah arsirnya itu daerah yang ini, yang tidak kena arsir, sehingga inilah yang menjadi HP-nya. Nah, ini ada contoh soal lain. Seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B.
Harga tiap tablet itu dia Rp15.000 dan Rp2.000. Modalkan masalah di atas dan gambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, pertama kita dulu buat modelnya. Modelnya berarti kita buat dalam tabel aja biar lebih mudah. Dengan vitamin A tadi kan 5 tablet seharinya sama 10 tablet sehingga jumlah 20. Nah, jadi modelnya seperti ini. Selanjutnya kita buat dalam model matematika, berarti 5x ditambah 10y dia lebih kecil sama dengan 20. 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 5. 15.000x ditambah 2.000y lebih kecil dari z, di mana x dan y itu lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya menentukan titik koordinatnya. Pertama kita tentukan titik koordinatnya itu menggunakan persamaan 5x tambah 10y lebih besar dari 20. Nah, kita misalkanlah dulu x-nya, y-nya itu sama dengan 0. Jadi 5x ditambah 10 kali 0 sama dengan 20. Sehingga dapatlah x-nya itu 4. Nah, selanjutnya kita misalkan di sumbu x-nya yang 0. Sehingga 5 kali 0 ditambah 10y sama dengan 20. Sehingga y-nya sama dengan 2. Jadi dapatlah di titik B-nya itu 0,2. Selanjutnya kita menggunakan persamaan 3x tambah y lebih kecil sama dengan 5. Sama seperti tadi, kita misalkan y-nya sama dengan 0, sehingga didapat x-nya itu 1,7. Dan kita misalkan x sama dengan 0, sehingga didapatlah y-nya itu 5. Sehingga di titik B itu, B1-nya itu 0,5. Selanjutnya, kita buatlah gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya itu seperti ini. Nah, ini titik ini dengan titik ini tadi kan 1,7. Lalu ini 0,4 hasil dari substitusinya itu. Sehingga kita dapat membuat grafik. Nah, jadi inilah daerah penyelesaiannya itu yang tidak kena arsir, yaitu di bagian sini. Itu merupakan HP dari soal dari ini. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai kita bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas akan saya berikan nanti dua soal untuk tugas kalian di rumah. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.